sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pasti gue diomelin nih sama si siapa? Nisma. Kemarin dia ngelarang dia, udah jangan bikin vlog dulu, gak apa-apa, di rumah aja dulu. Habis gimana ya, kayak tadi malam pun posisinya capek, ngantuk, tapi gak bisa tidur. Ya akhirnya aku kerja juga. Aku sampai ke Brunei tadi malam. Habis gimana ya, susah. Mungkin kalau dibilang begini nih, yang bisa berhentiin lu tuh siapa sih? Mungkin Allah deh yang bisa berhentiin gue. Karena kadang-kadang gue tuh harus memanfaatkan waktu, benar-benar memanfaatkan. Banyak yang harus saya selesaikan juga, banyak yang harus saya kejar, ya kan? Karena banyak sekali yang masih menunggu bantuan saya, menunggu bukan hanya bantuan, balasan sekalipun. Jadi tadi malam jam berapa ya? Sebenarnya tidur aku. Sampai rumah aku disiksa sama Kak Selfie kemarin ya. Disiksa sama dia. Sampai rumah jam 10 malam aku langsung makan, minum obat, dan tidur. Terus aku kebangun jam 1:30 apa 2:30, kalau gak salah 2:30 deh. Gak bisa tidur guys. Jadi oh iya, ada satu hamba Allah yang kemarin cerita ke saya, telepon, dan saya sudah melihat kondisinya luar biasa parah dan sudah sangat bahaya sekali, sudah genting sekali. Ya sudahlah. Maaf ngomong bahasa kasarnya begini, aku berdoa sama Allah. Kalau toh besok pagi aku meninggal sekalipun, karena aku tidak istirahat sekarang, setidaknya aku melakukan hal yang berguna buat orang gitu loh. Malam ini aku melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain. Jadi ya gimana ya, kalau gue tuh bukan orang baik, saya tuh bukan orang baik bener deh. Saya tuh dulu bajingan. Makanya sekarang mumpung saya masih ada umur, saya masih ada nafas, saya pengen berguna buat orang. Udah itu aja tujuannya. Bukan apa-apa. Saya tidak berharap uang, saya tidak berharap rezeki dari kalian. Kalau toh memang Allah memberikan jalan rezeki saya melalui kalian, ya itu mungkin hak Allah. Cuma saya intinya pengen berguna buat orang gitu loh. Saya dulu bajingan banget guys. Saya apa yang belum pernah saya coba, semua pernah saya coba, pernah saya lakukan. Dan banyak penyesalan yang terjadi di saya dengan hadirnya channel ini. Kadang-kadang di sisi lain saya merasa sedikit terbebani, kemudian sedikit merasa kebebasan saya jadi saya tuh ngerasa gak bebas lagi gitu loh. Saya ngerasa gak bebas dengan adanya channel ini. Bahkan saya sempat cerita sama Nisma, gimana kalau channel ini kita tutup aja ya. Gue tutup aja kali ya. Dan gue pengen hidup normal kayak dulu, yang emang cuma nyanyi, dagang, udah gitu aja. Cuman saya rasa mungkin emang ini cara Allah buat menjadikan saya lebih baik. Setidaknya berguna bagi orang banyak, meskipun dengan segala kondisi. Setidaknya pun misalnya toh Allah mengambil nyawa saya besok sekalipun, saya hari ini harus melakukan kebaikan, entah apapun itu bagi saya gitu loh. Saya pengennya kayak gitu. Tapi bagi sebagian orang ya, sekali lagi pemikiran mereka tuh barbar. Tetap aja saya salah, tetap aja saya dianggap saya yang salah, mereka yang benar gitu loh. Mereka tuh, makanya benar kata artis-artis ibu kota, kalau netizen tuh maha benar ya. Karena mereka tidak pernah berpikir apa yang saya rasakan. Yang mereka pikir itu yang mereka mau, ya yang mereka benar, mereka tidak salah. Jadi yang salah tetap saya. Bahkan ada beberapa pemahaman yang tidak bisa mereka terima dari beberapa statement yang saya sampaikan. Bukan semakin mengerti, bukan semakin menjadi simpati ke saya, malah semakin barbar lagi. Semakin menjadi-jadi. Oh, saya tuh gak boleh begini. Sama Mas T saya dilarang begini. Padahal maksud saya bukan itu. Ya, saya rasa mungkin dia memahami maksud saya, akan tetapi agak sedikit dia belokkan sendiri. Karena intinya dia sudah baper dari awal. Sudah baper, sudah marah. Saya mau ngomong apa juga gak akan benar di mata dia. Saya tetap salah. Intinya begitu.
Kalau yang model begini nih saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Wes Gusti Allah yang maha menyembuhkan, Gusti Allah yang maha memberi, Gusti Allah yang maha ini. Maaf ya guys sebelumnya. Allahu Akbar. Kalau suaranya agak berbeda kemudian karena kan aku mau jadi preman ya. Aku mau jadi preman di Pinang Ranti, di rumahnya mamaku, Mama Ita ya. Jadi aku bikin tato dulu. Mama Ita, aku makasih banyak. Aku jadi ngerasa punya orang tua. Apa? Dengan kondisi saya lagi begini tuh. Tadi pagi tiba-tiba Mama Ita tuh bilang gini, Leh, Mama bikin rendang suwir katanya. Terus udah gitu dikirim. Aku nggak ngerti karena aku lagi syuting juga tadi pagi. Terus akhirnya aku kok cancel syutingnya guys karena ada telepon dari abang Grab. Nah, terus aku pikirkan siang-siangan apa sore gitu ya aku lagi syuting. Telepon datang dan aku buka, yang bikin aku buka tuh nangis tuh apa? Di situ tuh ada timun, ada pisang, ada mangga dan itu ada apa namanya? Kolak ya mak, ada buah-buahan segala macam dan itu tuh persis banget sama almarhum mamaku. Almarhum mamaku tuh kalau ngirimin apa-apa begitu. Jadi apa yang ada dimasukin sama dia, dipakin, yang dipikirin biar anaknya makan. Ya Allah ya Rob. Saya selama ini kenapa nggak pernah bahas mama? Saya tuh luar biasa tajam ke mama itu. Saya tuh, luar biasa kuat perasaan saya ke mama. Makanya saya nggak pernah mau bahas mama. Aduh, ini jadi ceritanya mau dibikin apa nih vlog ya? Aku seneng aja gitu loh, ada yang perhatian, ada yang ngerti. Enggak, sebenarnya mungkin Mama Ita kan nggak berniat bikin aku nangis sebenarnya. Enggak, dia nggak ada niat sama sekali. Dia hanya ingin berbagi dengan apa yang dia punya gitu. Dan isinya tuh memang bener pisang, mangga yang memang beliau tanam gitu loh. Beliau tuh nanam di rumah. Dan sama dengan halnya dengan mamaku. Yang bikin aku sangat terenyuh nangis tuh apa? Karena isinya itu sama persis dengan waktu ibuku. Dan segala aku yang aneh kok, ada timun Jepang, ada timun di situ. Dan mamaku tuh tahu banget kalau aku suka banget makan timun. Aku langsung ya Allah, segala ada mangga, ada pisang, ada kolak, dan itu tuh dicampur gitu loh guys. Jadi pisang dan mangganya itu dicampur jadi satu. Terus persis dikaretin kayak almarhum mamaku. Ya Allah. Diikat-ikatnya, kantongnya itu diikat-ikatnya begitu, dikaretin semuanya persis sama mamaku. Ya Allah. Kalau ngirim apa-apa itu ya kayak gitu persis, walaupun ke Jakarta ya. Kan dari Lampung ke Jakarta tuh 20 jam. Ada orang dari kampungku mau ke Jakarta titip buat Tulus. Dia tahunya Jakarta itu dekat. Dia gak tahu Jakarta itu, temenku dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Saking dia gak mau nyakitin hati mamaku ya. Ya ya aku bawa-bawa aja Lus, karena mamamu udah pesen, aku gak enak nanti mamamu marah. Isinya gitu apa? Kerupuk. Kan depan rumah ada pohon mangga ya. Pohon mangga sama pisang. Dan bener-bener itu tuh mangga disimpen sama dia.
Nanti adekku bilang, itu mangga nggak boleh Kang dimakan sama orang. Mama kirim ke kamu. Dan persis banget tadi Mama Ita ngirimnya itu. Pisangnya dicampur sama mangga, diikat sama karet plastiknya. Dan kadang itu isinya ya bener-bener yang memang ada di rumah, nggak sengaja diada-adain dia beli, enggak. Yang beli paling mentok ikan asin pun kadang-kadang, karena kanan kiri rumahku tuh kan orang Bugis, dan mereka petambak ikan bandeng. Jadi suka ada ikan asin, ada yang dibikin ikan asin dikasih mamaku, kadang ditumpuk, disimpan sama dia, disimpan dapat berapa, dikantongin, diiketin. Nggak boleh dimakan orang. Adikku aja nggak boleh pegangnya, nanti mau aku kirim ke anakku sama Tulus di Jakarta. Terus mangga, ya itu mangga itu dipegang orang aja nggak boleh, ditungguin sama dia sampai gede depan rumah. Bah diminta jangan, nanti mau aku kirimin ke Tulus. Pisang juga sama. Emang nyampe pas sudah sampai Jakarta pas banget matengnya. Dan jujur aja kadang-kadang mangganya itu asem. Cuman kan aku nggak mungkin bilang mangganya asem ya. Kadang aku harus bohong sama aku. Mangganya manis banget, mah enak banget gitu. Itu tuh isinya tahu nggak? Sorry, aku bukan mengemis. Aku bilang aku orang susah nggak. Tapi memang mamaku tuh nggak boleh buang nasi. Kami nggak boleh buang rezeki. Makanya sampai sekarang teman-temanku heran, kamu makan nasi keras, nasi udah kuning masih kamu makan. Pokoknya nasi selama belum basi, kalau buat saya masih saya makan. Di Magicom saya tuh kalau memang nasi belum basi banget, belum bau, nggak akan aku buang. Aku makan, atau aku aduk lagi pakai pakai telur, aku goreng. Itu yang diajarin mamaku. Jadi yang dikirim ke sini tuh palingnya ikan asin, itu pun kadang nggak beli, kadang dikasih orang, dikumpulin sama dia. Dikasih ikan kadang dibelek, dijemur, dikasih ikan basah dijemur sama dia. Buat apa mak? Nanti buat Kang Tulus kalau ada yang ke Jakarta. Nasi kalau orang Jawa kan gendar ya, dibikin gendar gitu. Ya kayak gitu, dibikin gendar, dijemur, udah kering dikirimin. Kadang nasi kering, nasi aking. Tahu nasi aking nggak guys? Kalau mamaku suka banget ngirimin kayak gitu. Kadang-kadang bisa sampai sekarung, setengah karung tuh dititipin travel ke sini ke Jakarta. Padahal dipikir-pikir travelnya juga mintanya 100.000. Harga yang dikirim ke sini tuh ya nggak ada 100.000. Orang cuma nasi kering kok ibaratnya gitu. Cuma itu yang bikin aku kangen sama dia gitu loh. Dan tadi aku langsung astagfirullahaladzim, Mama Ita ya persis banget sama beliau. Cara ngikat kainnya, ngikat plastiknya, terus dalamnya itu campur-campurnya itu hampir sama. Aku langsung yang, ya Allah ya Rob. Aku ngerasa kayak Allah tuh ngirimin mama aku gitu loh. Aku kayak Allah tuh ngirimin mamaku tapi di badannya Mama Ita gitu loh. Nah Mama Ita ini kan kita belum pernah ketemu dan hanya kenal di YouTube saja, di grup gitu loh. Aku kadang-kadang ya Allah, maaf ya guys, aku terlalu sentimental sekali. Aku terlalu emosional karena kayak kemarin adikku bahas mamaku, kan aku juga menahan sebenarnya. Aku gak mau mengeluarkan itu gitu loh. Aku tuh malu kalau misalnya aku harus menangis lagi. Ada orang jahat sama aku pun, orang ngomongin aku di belakang, orang jelekin aku mah cuma bisa diem. Karena pesan mamaku begitu, jangan balas orang yang jahat sama kamu. Biarin dia mau ngomongin kamu apa, kan ada Allah yang maha membenarkan nanti. Saya tahu di belakang saya banyak sekali yang nyinyir di depan saya. Kalau yang gak ngerti, ketika saya bikin status saya di komen, seharusnya kamu diam aja, seharusnya kamu bla 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 bla. Tapi maaf, saya ini manusia bukan hewan. Saya ada masa kesalnya. Saya ada masa
lelahnya di mana saya harus jawab itu. Meskipun di sisi kalian mungkin kalian anggap aku sama dengan dia, silahkan, gak apa-apa. Dan saya lebih banyak diam kok daripada berkoar. Saya berkoar itu paling sekali, itu pun kalau sudah dinyinyirin berpuluh-puluh kali baru saya sekali koar. Dan itu pun sudah. Sekarang koar, besok sudah gak ada lagi. Aku udah masa bodoh, saya kembalikan ke Allah. Kamu punya niat apapun terhadap saya, silahkan saya kembalikan kepada Allah, kepada kamu. Allah itu gak tidur. Sekali lagi untuk para subscriber Mas T terima kasih banyak. Kalian sudah subscribe, sudah mensupport Mas T, memberikan semangat. Kemarin banyak yang cerita ke saya, kan ada WA pribadi saya ya, yang saya pakai. Memang ada beberapa teman-teman YouTube subscriber yang memang tahu WA saya yang lain. Jadi banyak yang memberikan tulus. Ternyata orang-orang di grup itu sangat baik sama kamu. Jadi aku cuma bisa bilang terima kasih untuk para subscribernya Mas T tanpa terkecuali. Aku gak ngerti video ini mau buat apa. Tadinya enggak, sumpah demi Allah. Tadinya aku udah siapin sebuah pertanyaan dari temen. Ini dari subscriber yang sudah saya siapkan, tentang pohon-pohon itu yang ada angker tuh apa aja, pohon apa aja gitu loh. Cuman kalau dengan sudah seperti ini ya kayaknya gak mungkin aku tayangin di, harus terpisah gitu loh. Udah sangat panjang sekali, terlalu sentimental untuk dicampur dengan pembahasan itu gitu loh. Ketika mau dibahas dengan sesuatu yang berhubungan dengan yang gaib, kayaknya gak cocok. Karena dari awal aku udah baper duluan gara-gara buka paketnya Mama Ita. Aku pikir kan dia bercanda ya. Nang, Mama masak serendang suwir katanya gitu. Dan aku pikir ya sudah, tak kasih alamat baca, nanti tak gusenin gitu kan. Aku pikir rendang suwirnya aja, ada nasi, ada kolak, ada pisang. Dan aku tuh yang sangat sedih tuh tadi ada timun sama yang bulat itu apa Mak namanya Mak? Yang bulat kayak timun juga, itu timun Jepang ya Mak kalau nggak salah ya. Dan itu tuh bulat, aku nggak tahu itu namanya apa. Nah, iketannya tuh pakai karet coy, dan persis banget sama almarhum mamaku. Aku sentimental banget ya orangnya ya, cengeng banget gitu loh. Cengeng bukan berarti aku minta belas kasihan, ndak. Jujur aku di sini yo diomongin sugih yo ora, diomongin enak yo ora, tapi ya disyukuri saja dengan apa yang saya rasakan sekarang gitu loh. Banyak yang nanya, kamu sakit kenapa? Gara-gara mikirin keluarga? Ya, saya yain. Gara-gara mikirin subscriber? Ya, saya yain aja. Karena bukan tipe saya yang Mbak, saya susah, tolongin saya, pinjemin saya uang, saya gadekan apa. Saya mau gadein apa? Saya gak punya apa-apa. Saya mau minta apa? Siapa yang mau saya minta? Buat saya itu, kalau bisa tangan kita di atas, kita ngasih. Aku bisa sampai korban tuh dari mana? Aku bertahun-tahun loh nabung buat korban, selalu gagal. Kemarin sudah dapat tabungan tapi adikku butuh uang, akhirnya dipakai sama adikku. Tapi kuasa Allah tuh luar biasa. Dari hasil kalian nambahin minyak bidara, kalian sedekah ke masjid lebihnya segini buat Mas Tulus, sedekah nasi box selebih 100-200 buat Mas Tulus. Sak kumpul-kumpul niki rong enek, mungkin baru 4 bulanan aku bisa beli kambing. Kalau bukan karena tangan Allah dan kebaikan kalian, aku ndak mungkin bisa berkorban loh kemarin. Beneran. Nah, jadi kalau buat saya itu sedekah itu bukan menunggu kita kaya, menunggu kita punya, menunggu dagangan kita rame, menunggu kita banyak rezeki masuk, bukan. Sedekah itu di saat kita punya kemauan, dengan siapapun itu. Kamu mau ngasih, kasih. Kamu mau sedekah, sedekah. Niatkan semuanya karena Allah. Sudah itu saja. Jadi sedekah itu sebenarnya adalah kesempatan, bukan keadaan. Ya, keadaan nunggu kita punya duit, nunggu kita rezeki kita masuk banyak, sedekah. Ya kalau kita ingat sedekah. Kita lagi banyak duit, belum tentu kita ingat sedekah. Tapi ketika kita pengen kasih, saat dengan kondisi apapun ya kita kasih. Kita akan kasih apapun itu. Saat aku pun sama. Kadang-kadang nih berpikir, sekali lagi saya minta maaf teman-teman kalau misalnya tiba-tiba saya narik ingus ya, karena sinus saya lagi kumat biasa. Jadi ketika kalian ingin memberi, sebenarnya berilah. Makanya mamaku dulu ngajarin gini nih. Ini quote dari mamaku ya. Aku nanti mau bikin status ini. Kamu kowe iki lek arep ngei wong, mau bersedekah sama orang, jangan pikir-pikir lagi, biar Allah nanti gantinya juga enggak pikir-pikir.
Itu kalau kata mamaku. Dulu pernah aku dikasih tahu. Karena pernah posisinya waktu itu kami nggak punya apa-apa di rumah. Adanya zaman krisis moneter tahun 99, aku ingat betul. Aku, Wardi sama Mijan adikku yang 3 ini kan memang ikut mamaku terus ya. Terus adanya itu cuma nasi, ikan asin sama cabe. Itu pun ikan asinnya digongseng. Apa ya? Ya Allah maaf. Digongseng loh guys, yang digoreng di atas langseng tapi nggak ada minyaknya. Bukan wajan, bukan kuali besi ya, yang tanah itu loh. Dulu itu sama cabe bakar. Cabenya dibakar sama nasi, ikan asin cuman itu tok. Terus aku lihat mama malah ngasih beras. Bukan beras. Ngerti tiwul nggak guys? Nasi yang dari apa? Dari singkong. Kalau di Lampung Timur kan nasinya tiwul ya. Jadi nasi putih itu jarang karena di sana nggak ada, jarang orang nanam padi. Jadi adanya nasi putih sama tiwul. Nah waktu itu kita punyanya nasi tiwul. Iya, nasi tiwul sama nasi putih. Cuman anehnya mamaku malah ngasih berasnya itu ke orang. Sedangkan kan kami kalau makan tiwul udah bosen ya. Pengennya makan nasi. Terus berasnya dikasih orang. Iya benar, yang dikasih tuh berasnya. Justru yang tiwulnya yang kita makan. Tiwul kalau di sana murah. Oye, apa tiwul? Kalau kalian tahu pokoknya nasi dari singkong dah. Yang direndam, dibejek, terus direndam, diperas, dijemur, nanti dikukus. Itu namanya nasi tiwul kalau di tempatku. Nanti dicampur beras. Nah, yang lucunya mamaku tuh ngasih beras itu ke orang, sedangkan kita cuma dioyek doang, cuma tiwul doang. Sedangkan kan yang kita makan nih harusnya singkongnya dicampur sama nasi putih. Dicampur biar berbentuk nasi lah gitu lah intinya ya. Dikasih ke orang. Nah, terus mamaku gini. Gara-garanya bapakku almarhum dulu ngomong gini. Kowe kok gak mikir to nem? Wong ki lek ngek apa-apa ki ya mikir, ning omah ora ndek apa-apa. Ning omah ora ndek apa. Jadi itu namanya Mbah. Kalau nggak salah ya namanya Mbah Sentot itu dulu namanya. Dia tuh nggak punya apa-apa. Datang ke mamaku mau minjem beras. Tujuannya minjem beras, bukan minta beras. Itu krisis moneter tahun 99. Beneran itu cerita nyata. Bapakku ngomong gini kan mamaku. Apa namanya? Kowe iki lek ngeki wong ki mikir-mikir lho nem. Wong ning omah ngene kok mbokekne wong. Nah, sampai berantem dia. Selisih paham lah bapak sama mama itu. Terus aku nanya lagi sama mamaku kan. Iya loh mak, wong ki yo mikir-mikir seneng omah. Dewe sentong ranti apa-apa. Sentong tuh kamar, kalau orang aku bilangnya sentong. Sentong ki serane apa-apa loh mak. Serane beras nek me oyek. Yo mangan oyek yo ora apa-apa to, wong oyek yo enak, sehat, kata mamaku gitu. Cuman karena dulu kami sering banget makan itu, jadi kami tuh hampir enak gitu loh, nggak doyan makan itu sebenarnya. Nah terus mamaku jawabannya gampang banget. Kalau memberi itu jangan mikir supaya Allah juga memberi kamu tanpa berpikir. Allah menukarnya nanti nggak berpikir. Nah itu sih agak jadi pertanyaan ya, gimana sih Allah bisa ngasih hambanya tapi nggak mikir gitu loh. Kok bisa gitu loh. Allah kan Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha pemikir. Allah itu maha di atas segala maha. Tapi kenapa Allah bisa sampai nggak berpikir ngasih kita rezeki? Nah quote itu yang sampai sekarang aku pakai. Saat aku nggak punya duit sekalipun, kalau aku pengen ngasih, ngasih. Ibu angkatku yang kemarin dicondet aja kadang-kadang sampai, lu tuh ya katanya, gue tuh tahu keadaan lu bla bla bla. Nah dia kan nggak pernah mau dikasih duit. Dia itu nggak pernah mau dikasih duit. Sebenarnya bukan ibu angkat sih, kayak dulu aku ngekos di situ, cuman kami akrab gitu loh. Cuman ya seumuran sama mamaku dia, nggak tua-tua banget sih, masih muda. Jadi aku anggaplah dia ibu angkatku gitu ya. Dia itu kalau dikasih duit nggak pernah mau guys. Padahal yo podo, karena aku podo susai. Jadi kalau ngasih dia duit tuh misalnya, kayak kemarin aku habis kerok ya. Aku harus naruh duit, aku selipin di mana, nanti aku udah pulang baru aku WA. Coy, tadi di sini. Jadi aku manggilnya dia coy. Coy, tadi di sini dulu. Itu kalau nggak gitu dia nggak mau terima duitnya. Gitu loh. Sama halnya dengan mamaku. Jadi dibilang nggak ada ya nggak ada. Posisinya gimana? Aku bisa pulang kampung loh coy. Aku bisa pulang kampung. Dibilang punya duit ya ora. Mau bayar A, mau bayar B, adikku mau ini mau itu. Emang gimana? Aku nikmati saja hidup ini. Aku nggak mau. Mungkin ketika aku bilang subscriberku beberapa kan memang orang-orang baik ya. Ketika aku bilang, Pak, Bu, saya minta duit, insya Allah mereka akan mengerti, mereka akan ngasih saya. Cuman saya minta maaf, saya nggak pernah melakukan itu. Monggo silakan kerso tanya sama yang mungkin pernah ada yang merasa saya mintai duit, monggo. Saya nggak pernah seperti itu.
Karena kalau bisa saya ngasih. Dari jenengan tuh masih saya bagi lagi, nanti saya ke sana gitu. Wis tak pikir ki apa ya, wong urip itu sudah tidak ada gunanya lagi. Duit sebanyak apapun dan tidak bisa saya apa-apain. Cuma bisa saya pegang, mati nggak tak gowo rek. Makanya banyak sekali orang yang bertanya-tanya, lu tuh ngapain sampai ngebuang waktu lu hanya untuk membantu orang yang barbar. Nah aku tuh tipenya bukan yang mau membantu harus dipaksa, ndak. Aku tuh ndak disuruh juga sembuh sendiri. Makanya banyak orang yang, contohnya begini, dia WA saya nanya bla bla bla, tapi agak terus kemudian saya jawab, tapi jawabnya lagi kasar, ngata-ngatain saya, tapi setelah itu dia WA lagi sembuh. Karena begini, kadang ada WA yang nggak saya balas tapi saya kerjakan, ada juga. Tato, Mas Tulus saya terima kasih. Mas Tulus yang mengerjakan saya. Mas Tulus yang membuat saya sembuh, mendoakan saya supaya sembuh. Nah, karena saya bukan manusia yang sempurna. Jadi ketika saya mendengar si A, karena kan saya bekerja tidak sendiri ya guys, jujur. Saya bekerja dengan teman-teman saya, banyak sekali teman-teman saya di sini. Dan sorry, bukan berarti saya memanggil khodam-khodam yang kalian punya ke sini untuk membantu saya, enggak. Apalagi kalau kondisi badan saya sedang jelek, tanpa saya panggil mereka semua datang. Mereka semua simpati dengan saya, mereka punya getaran dengan saya. Jadi kalau kalian merasa memiliki kemampuan terus bisa minjem khodam A, khodam B, monggo kerso silahkan sampean, tapi ingat kita harus menghargai. Karena leluhur kita dulu nyari khodam itu nggak sekedar Mbak beli kacang ambil, Mbak beli permen ambil, enggak. Jadi khodam yang ditanam oleh leluhur kita itu meskipun bisa jadi punya efek negatif ke kita, tapi dia itu bukan sesuatu yang sembarangan, jadi harus dihargai. Kalau aku jujur, aku nggak pernah memanggil mereka datang. Saat orang telepon sama aku, toto mereka datang sendiri. Aku nggak pernah manggil itu. Toto mereka datang, toto mereka ngobrol. Apalagi dengan kondisi badanku yang sedang tidak sehat, itu biasanya mereka langsung datang sendiri. Ya, sekali lagi teman-teman yang dari Big Tulus Official, subscribernya Mas Teh, aku terima kasih banyak. Dari Sabang sampai Merauke, Mas Teh nggak jadi salam-salam, nggak ngerti nih mau dijadiin video apa, nggak tahu mau dijadikan versi apa, nggak ngerti. Intinya cuma bisa ucapan terima kasih banyak. Anggap saja ini video ucapan terima kasih, curhatannya Mas Teh buat kalian semua, bahwa ya Mas Teh ini manusia biasa kok. Boleh, masa Mas Teh nggak boleh ngelakuin apa yang kalian boleh lakukan? Masa Mas Teh harus dibatasi melakukan? Nah kan Mas Teh juga manusia, bukan hewan ya. Jadi kalau memang ada salahnya, ada misalnya Mas Teh di luar dugaan, ya agak dimaklumi saja. Mas Teh ki yo menungso tuh hewan soalnya. Mas Teh ini manusia biasa yang mungkin saja bisa hilaf, bisa lepas kendalinya, ya. Jadi mohon dimaklumi saja. Jangan kalian paksa untuk, ya kalau bisa lu kan panutan, harus jangan seperti itu. Ya ndak bisa juga. Karena sekali lagi aku adalah manusia biasa. Ustadz aja yang memperkosa santrinya banyak. Padahal ustadz, ya. Jadi kita ndak bisa mematok orang dipaksa untuk jadi lebih baik. Jadi Mas Teh juga punya zona nyaman di mana Mas Teh harus menjalani kehidupan Mas Teh sendiri, meluapkan isi hati Mas Teh sendiri, dan itu tidak selalu menyinggung atau tidak selalu berhubungan dengan YouTube. Jadi kalian jangan pernah ada yang baper, misalnya Mas Teh bikin status kejem, nanti Mas Teh gitu, aku salah ya Mas Teh, jangan kayak gitu ya. Karena ini sosial media. Selama saya tidak menyebutkan nama, jangan ada yang baper, karena Mas Teh juga manusia, pengen meluapkan isi hatinya Mas Teh, itu saja ya. Karena aku dan adikku itu sedang mengalami konflik yang luar biasa, di mana kami sedang ada sesuatu yang kami itu kan aneh ya. Kami itu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain nggak tahu gitu loh. Dan yang bisa memahami ini cuma kami berdua. Jadi saya minta tolong untuk kalian lebih memahami saya. Jangan apaan panutan begitu. Silakan, monggo, jenengan pikiran jenengan masing-masing. Akan tetapi sekali lagi, kula niki namung menungso. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, ya. Saya bukan Allah yang sempurna banget. Sekali lagi intinya, ketika Mas Teh meluapkan sesuatu, tolong jangan ada yang baper, jangan ada yang tersinggung. Dan ingat, Mas Teh juga manusia. Ketika jenengan sudah merasa betul terus, tolong disimak kata-katanya Mas Teh itu di mana sih, arahnya gimana sih, sebenarnya jalurnya kemana sih. Nah itu yang perlu kalian tahu. Bukan berarti Mas Teh ini orangnya sombong, bukan berarti Mas Teh ini nggak mau dengerin kritik orang, bukan. Tetapi kalian harus paham betul, Mas Teh itu sebenarnya gimana sih jalurnya. Jangan disalahartikan, jangan disalahfahamkan. Nilai yang betul, kemudian nikmati, kemudian ambil ceritanya. Jangan ngerasa benar terus, ya. Coba ditelaah dulu.
sebenarnya yang dimaksud tulus ki apa toh? Nyambungnya di mana toh? Aku salah atau tidak? Nah ya, jadi jangan terus mau kayak gini terus gitu loh, jangan. Sekali lagi kita perlu terbuka juga. Jangan merasa kita betul ya. Kalau kamu merasa betul berarti kamu merasa Allah, dan itu sudah pasti dosa besar. Ya, Mas Teh ucapkan terima kasih banyak. Mas Teh nggak salam-salam hari ini. Tadi, nggak ngerti nih video mau jadi apa, aku juga nggak tahu. Mungkin ditayangin di Cermal aja nanti ya, di segmen malam ya. Di Cermal aja, mungkin judulnya hanya terima kasih orang baik, hanya itu saja. Aku nggak ngerti mesti dikasih judul apa, karena pokoknya intinya untuk yang sudah subscribe Mas Teh dari Sabang sampai Merauke, terima kasih banyak. Dari luar negeri sampai dari dalam sampai luar negeri, seluruh dunia yang sudah menyimak Big Tulus Official, terima kasih banyak. Nggak kerosong ngoceh 30 menit ya. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di vlog selanjutnya. Mama Ita terima kasih sekali lagi, Bunda Sriatun, Pak Samin, Kak Ajija terima kasih selalu mensupport saya, teman-teman Nisma, Taufik, Mas Ahmad Firdaus, semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya Mas Muhammad Muhsinun kayak luar biasa, kayak menyemangati aku disemangati terus sama Kang Muhammad Muhsinun ya, sama Mbak Christine juga. Pokoknya semuanya yang tidak tersebut jangan marah Mas Wisjayadi, Mbak Sari. Aku cuma bisa bilang terima kasih banyak sudah mensupport saya terus, mendoakan saya terus. Doakan saya supaya terus bisa membantu orang banyak, supaya saya berguna buat orang banyak. Intinya itu. Wes nggak usah doakan yang lain-lain wes. Saya mesti mohon pamit. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah mensupport Master. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di vlog Master selanjutnya ya. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga selalu sukses, sehat, berkah, barokah selalu untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mau dikasih judul apa ini vlog ya? Astagfirullahaladzim.